Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang yaitu toharoh. Di pelajaran kelas 7 ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ketahui nantinya. Nanti harus mengetahui dari pengertian toharoh itu sendiri apa, kemudian alat-alat bersuci dari najis dan hadas, dan juga bisa menganalisis ya, yaitu ketentuan toharoh. Toharoh itu ada berwudu, tayamum, dan mandi, yaitu sebagai syarat yang mesti dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah tertentu, seperti melaksanakan ibadah sholat. Kemudian nanti juga kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara toharoh itu sendiri dengan baik tentunya. Nah, di sini sesuai dengan aturan fikih ya, yaitu memiliki aturan-aturan tentunya ya untuk mempraktekkan tata cara toharoh. Nah, silahkan anak-anak amati pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini ada sebuah gambar, yaitu memperlihatkan anak-anak pelajar sedang melaksanakan suatu kegiatan. Bisa diamati, ini adalah gambar sedang melaksanakan yaitu kegiatan praktik berwudu. Nanti anak-anak harus tahu apa itu pengertian dari wudu, kemudian niat wudunya seperti apa bacaannya, kemudian juga harus mengetahui rukun wudu dan syarat wudu ya. Oke. Nah, tentunya dalam melaksanakan yaitu toharoh seperti berwudu, ada dasar yang mendasari seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5, yang mana di sini dijelaskan bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usapkan kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah. Dengan debu yang baik, suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu atas kamu bersyukur, agar kamu bersyukur. Nah, anak-anak, dari dalil ini tentang toharoh, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempersulit kita jika kita akan bersuci. Salah satunya kita bisa menggunakan air. Apabila tidak ketemu dengan air, kita juga bisa melakukan yang namanya tayamum. Jadi yang namanya bersuci itu salah satu dari penjelasan dari dalil ini, kita bisa menggunakan yang namanya debu untuk bertayamum. Ini adalah dalil yang mendasari dari dalil toharoh ya. Kemudian silahkan anak-anak amati di sini ada 4 gambar, yang mana 4 gambar ini ada beberapa yaitu alat bersuci. Yang pertama yaitu adalah berwudu. Nah, berwudu pada gambar yang pertama. Kemudian yang kedua mandi, yaitu untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian gambar yang ketiga di bawah yaitu adalah menggunakan debu. Ini juga untuk bersuci. Kemudian gambar yang ada di bawahnya ini adalah gambar
untuk istinja ya. Di sini menggunakan yang namanya tisu atau menggunakan batu. Tentunya alat yang digunakan tidak membahayakan. Oke, lanjut. Ini adalah alat-alat bersuci. Kemudian yang akan kita bahas kali ini yaitu di bab taharah tentang wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu yaitu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil contohnya adalah buang angin, buang air kecil, buang air besar, atau hilang akal. Dan berwudu ini wajib dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Nah itu ya. Jadi itu adalah pengertian dari wudu sendiri. Kemudian air yang digunakan untuk bersuci itu apa saja? Ada 7 macam air. Yang pertama adalah air langit atau kita menyebutnya dengan air hujan. Yang kedua adalah air laut. Yang ketiga air sungai. Keempat air sumur. Kelima mata air. Keenam air salju. Dan yang ketujuh adalah air embun. Itu adalah 7 jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci ya. Oke. Nah, di sini ada rukun wudhu. Ketika kita melaksanakan yaitu berwudhu, tentunya harus mengetahui rukun wudhu agar yaitu pelaksanaan rukun wudhu ini tidak acak-acakan, artinya harus beraturan. Yang pertama yaitu membaca niat terlebih dahulu. Niatnya adalah nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Yang pertama. Yang kedua yaitu adalah membasuh muka. Membasuh muka. Ya, kemudian membasuh muka dari pokoknya bagian muka. Nanti bisa dilihat nanti contoh videonya. Kemudian yang ketiga maksudnya, ini salah penomoran ya. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan serta siku. Yang ketiga menyapu sebagian kepala. Yang keempat membasuh kedua kaki. Dan yang kelima adalah tertib. Nah itulah tadi rukun wudhu itu ya, ada 6. Selanjutnya bisa dilihat sebuah video. Nanti anak-anak lihat ya videonya seperti apa. Ini adalah praktik tata cara berwudu. Oke, kita akan putar videonya. Silahkan diamati videonya ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah tata cara yaitu bersuci atau tata cara berwudu. Nah, nanti disimak bagaimana tata caranya. Yang pertama ya, kita harus siapkan dulu yaitu adalah air yang bisa untuk bersuci. Nah, di sini kita akan gunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, bagaimana tata cara untuk berwudu dengan benar? Oke, disimak videonya sampai habis. Nah, kita gunakan air yang ada di keran ya. Ini nih salah satu untuk memastikan air itu suci dan tidak mustakmal salah satunya ya. Nah, kita gunakan airnya. Oke, gunakan airnya secukupnya saja untuk bersuci. Oke, ikuti langkah-langkahnya. Tata cara berwudu. Nah, di sini kita akan baca niat wudu terlebih dahulu ya, yaitu niatnya adalah nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Pertama yaitu membasuh sebagian wajah, yaitu yang terlihat sebanyak 3 kali. Oke. Kemudian yang kedua adalah membasuh yaitu kedua tangan hingga siku mulai dari yang kanan sebanyak 3 kali. Ini yaitu mengusap sebagian kepala ya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua telinga 3 kali dengan diawali yang kanan terlebih dahulu.
Selanjutnya, membasuh kedua kaki hingga mata kaki 3 kali, juga dimulai dari kanan. Nah, itulah tadi ya anak-anak, yaitu sebuah video tata cara berwudu dengan benar. Nanti setelah anak-anak tahu mengamati dari video tersebut, yaitu tentang rukun wudu, apa saja yang harus dilakukan, urutan-urutannya, nanti kita akan mempraktikannya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat semuanya dan bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.